katanya itu kayaknya sepatu RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Itu dari novel. Nah, Hai, selamat sore Sobat Legal di rumah dimanapun berada. Kalau misalnya ada Alfi dan juga Ayah, berarti kita akan menjawab pertanyaan dari netizen-netizen yang terhormat yang masuk di media sosial kami. Nah, jadi karena kita ini punya program namanya Q&A. Jadi teman-teman atau sobat legal, sobat usaha, sobat-sobat kita yang paling kita sayangi, jangan sungkan, jangan bimbang kalau misalnya mau tanya tentang legalitas dan usaha, bisa dituliskan di kolom komentar di Instagram atau kolom komentar di YouTube atau langsung aja chat ke WhatsApp kami. Nah, ini Mbak Ai, kita ada 3 pertanyaan. oke. Salah satu pertanyaan ini datang dari Mas Arif Cakra. Kak, istri saya kan punya CV. Terus apakah dia itu harus membayar pajak pribadinya atau tidak? Wah, gimana nih Mbak Ai? Oke, jadi itu tuh seperti ini ya Mbak Alfi, kan di CV itu kan ada sekutu aktif sama sekutu pasif, Oh iya, ya kan? Nah kalau misalnya istrinya Kak Arif tadi merupakan sekutu aktif, di mana dia ikut menjalankan kegiatan usaha dan mendapatkan penghasilan dari CV itu, berarti dia wajib untuk untuk bayar pajak pribadinya seperti itu. Kemudian selain itu juga badan usaha CV itu kan wajib untuk bikin laporan yang terkait dengan PPh 21 itu loh Kak, yang tentang penghasilan, tentang gaji, honorarium seperti itu. Nah itu tuh wajib untuk dilaporkan. Nah itu dia Mas Arif, jadi istrinya itu ternyata wajib untuk melaporkan dan juga membayar pajak, begitu. Tapi Mbak Alfi itu tergantung lagi ya sama penghasilan istrinya itu berapa. Jadi kayak kan di peraturan itu ada PKP yang penghasilan kena pajak itu. Misalnya penghasilannya kalau dalam 1 bulan itu minimal 4,5 juta itu baru bisa dikenakan pajak gitu. Nah kalau misal di bawah itu tuh ya. nggak kena pajak Mbak Alfi. Oh iya, jadi ada peraturannya lagi. Kalau misalnya kita mendapatkan gaji atau mendapatkan honor itu, jadi minimal 1 bulan itu gajinya adalah 4,5 juta. Jadi kalau misalnya di bawah itu tidak wajib untuk melaporkan. Tapi kalau nggak salah itu kalau misalnya kita punya NPWP terus kita ternyata gajinya itu nggak sesuai dengan peraturan PKP itu, kita bisa untuk mengajukan permohonan yang non aktif. Iya, permohonan non aktif NPWP dulu. Iya, permohonan non aktif NPWP-nya ke KPP terdekat tentunya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Maria. Kak, kalau PT terdaftar dengan pasal 25, PPh-nya itu 11%, tapi tahun-tahun yang lalu pajak kena 0,5%. Apa tahun ini juga tetap 0,5%? Mau tahu jawabannya? Langsung aja kita jawab. Nah, jadi kalau itu tuh tergantung dari penghasilan perusahaannya itu ya Mbak Alfi. Jadi itu harus diselaraskan lagi dengan penghasilan bruto perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah memenuhi syarat PPh pasal 25, berarti pajak yang dikenakan itu akan disesuaikan dengan peraturan tersebut, seperti itu. Oh, jadi semua itu ada ya tertulis ya, ada peraturannya. Jadi kalau misalnya usahanya Mbak Maria ini ternyata masuk dalam persyaratan, misalnya kalau nggak salah kalau dia punya usaha itu minimal lebih dari 15 miliar atau berapa Mbak? Pokoknya lebih dari 4,8 miliar. Nah kalau misalnya kurang dari 4,8 miliar itu pajaknya kena 0,5%. Tergantung nih tahun ini usaha Mbak Maria berapa keuntungan 1 tahun ini. Kalau lebih berarti mungkin dapat dikenakan pasal PPh pasal 25. Oke. Ya, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Mas Yanpis Gaming. Mau tanya Kak, untuk pembuatan NIB sekarang kok nggak bisa ya? Udah diisi KBLI dan data usahanya tapi tidak tersimpan. Kenapa nih? Tapi harus pastikan dulu Mas Yanpis jaringan internetnya. Mungkin yang pertama itu kadang aku juga pengalaman, jadi udah itu ternyata jaringan internetnya yang nggak bagus kan, jadi pas mau submit ternyata nggak bisa. Tapi kenapa tuh Mbak? Ada alasan lain nggak sih Mbak? Oke, jadi sebelumnya tuh kita harus tahu dulu ya Mbak Alfi tentang jenis usahanya nih. Apakah dia itu masuk ke usaha mikro kecil atau usaha menengah atau atas? Karena sistem ORBA itu nanti menyesuaikan dengan jenis usahanya itu tadi gitu kan. Jadi sebenarnya tuh sistem OSS RBA itu sekarang tuh masih ada gangguan ya buat yang menengah atas gitu. Jadi kadang
ada gangguan, jadi data yang dimasukin itu tuh malah nggak bisa ke submit seperti itu. Oh iya, kemarin kan sempat viral ya pas Pak Luhut bilang kalau misalnya masih ada masalah di sistem OSS RBA yang berkaitan dengan usaha menengah ke atas. Betul. Tapi kalau misalnya usahanya mikro kecil itu katanya Udah sistemnya lancar. sudah lancar gitu. Bisa jadi mungkin KBLI atau klasifikasi baku lapangan usahanya itu mungkin ada yang masuk dalam menengah ke atas. Jadi itu yang memang bisa menyebabkan tidak tersimpan atau tidak bisa disubmit. Begitu Mas Yanpi, semoga bermanfaat. Jadi tadi ada 3 pertanyaan ya Mbak A yang bisa kita jawab dan semoga bisa membantu. Dan apabila ada pertanyaan lagi bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau langsung aja call Legal to Us biar kita bisa konsultasi bersama tentang masalah teman-teman, terutama masalah legalitas dan juga usaha. Jangan sungkan, jangan bimbang, langsung aja call Legal to Us. Bye bye, terima kasih.